Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada channel kami, Rumah Belajar Manajemen untuk Indonesia Maju. Setelah kita membahas konsep mutu di video sebelumnya, maka hari ini kita akan coba membahas materi pengendalian mutu. Jangan lupa, tolong Anda klik like dan subscribe channel kami ini agar kami tetap dapat memberikan informasi materi-materi belajar manajemen yang terupdate untuk Anda semua. Kita kembali dulu ke materi sebelumnya, pembahasan sebelumnya mengenai mutu. Mutu adalah memuaskan kebutuhan dan harapan dari pelanggan untuk beberapa karakteristik mutu yang pelanggan inginkan pada produk ataupun pelayanannya setelah sesuai dengan kemampuan pelanggan. Nah, itu mutu. Kemudian mutu ini kan kemarin kita bicara harus dikendalikan ya. Kita harus tahu dulu nih, pengendalian itu apa. Nah, definisi dari pengendalian itu adalah kegiatan merencanakan, melakukan sesuai rencana, memeriksa hasil yang telah dilakukan, dan tindakan apa yang diperlukan agar berhasil mencapai tujuan. Jadi ada perencanaan, kemudian dilakukan, kemudian diperiksa. Setelah itu apa lagi nih tindakan supaya mencapai target yang kita inginkan. Kalau dia sudah sesuai ya kita standarin, kalau belum sesuai kita rencanakan lagi ulang. Nah, urutannya itu ada di PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya, perencanaan, ya, plan itu kita menentukan tujuan dan menentukan cara untuk mencapai tujuan. Do, melakukan sesuai rencana, tapi sebelum itu harus dilakukan pelatihan terhadap man-nya ya, terhadap si orang pekerjanya atau karyawannya. Kemudian cek, pemeriksaan, bandingkan hasil dengan rencana, sesuai tidak. Kalau ada perbedaan dengan rencana, analisa penyebabnya. Dan yang keempat, tindakan, action. Bila tujuan sudah dicapai, standarisasi cara yang sudah digunakan. Kalau belum tercapai atau kurang tercapai, buat rencana tindakan perbaikannya dan melaksanakannya kembali. Jadi dia terus berputar, plan, do, check, action, plan, do, check, action, seperti itu. 4 urutan dasar ini adalah kondisi pengendalian. Ya. Jadi kalau ini diputar terus urutannya, jadi ini pengendaliannya akan menjadi lebih teliti dan mudah melaksanakan sesuai rencana. Ini disebut juga dengan Deming Cycle karena dulu yang mempopulerkan PDCA ini itu Dr. W. Edward Demings. Makanya sering disebut Deming Cycle atau Control Cycle, lingkaran pengendalian. Jadi terus tujuan pertama tercapai, ada tujuan kedua, tujuan ketiga. Terus kita putar plan, do, check, action. Semua tuh nggak akan lepas dari plan, do, check, action. Jadi kalau gitu mutu dan pengendalian apa sih? Nah, pengendalian mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis untuk mencapai mutu yang memuaskan kebutuhan dan harapan dari pelanggan sesuai kemampuannya. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah kegiatan terencana dan sistematis. Ya, kalau tidak terencana dan tidak sistematis itu sudah bukan pengendalian namanya. Itu mah asal-asalan aja. Ya, oke. Beberapa kegiatan diperlukan dalam perusahaan untuk mendorong keberhasilan kegiatan pengendalian mutu. Ringkasan kegiatannya sebagai berikut. Ya, kita harus meneliti pasar. Apa sih produk yang diinginkan atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan di luar, selidiki. Setelah itu dipelajari. Kita akan membuat perencanaan atau engineering engineering design, Jadi dari penelitian pasar kita buat perencanaannya, kemudian masukin ke produksi, jadiin produksi. Setelah itu barulah dilempar ke pasar. Dilempar ke pasar, kita kasih pelayanan purna jual yang baik dan teliti lagi pasar. Apakah puas dengan produk yang sudah kita buat? Apakah puas dengan jasa yang sudah kita buat? Kalau belum puas ya kita ulang lagi apa yang kurang. Tapi kalau sudah puas kita akan terus produksi massal. Ya. Jadi di sini kelihatan yang pertama
eh, cek pasar dulu, ngobrol-ngobrol apa sih, analisa pasar, kebutuhannya apa. Setelah itu di engineering design buat, oh ini akan dibuat seperti ini, dimensinya ini, operasionalnya ini segala macam. Kemudian masukkan ke line produksi, dijadikan barang, setelah itu dijual. Dijual, setelah dijual harus ada layanan purna jual dan juga kembali lagi ke nomor satu, analisa lagi, teliti pasar lagi. Terus saja seperti itu. Hal ini dibutuhkan oleh seluruh perusahaan yang bergerak baik di bidang produk maupun jasa. Nah, terus pengenalan pekerjaan di dalam pengendalian mutu itu mengendalikan parameter proses, berarti menjaga proses berjalan dengan baik sesuai persyaratan. Betul. Kalau Anda kerja di pabrik, Anda punya parameter proses. Itu nggak boleh dilewatin sama sekali. Parameternya sekian sampai sekian. Pekerjanya A sampai D gitu. A, B, C, D. Itu nggak boleh dilewatin. Jadi harus terus diikutin supaya sesuai dengan persyaratan. Kemudian setelah keluar barang, mengendalikan output berarti memastikan agar output Anda sesuai persyaratan. Memang ada yang namanya setelah kita melaksanakan pekerjaan, ya kita kendalikan nih hasil output kita bener nggak nih, kita cek lagi ulang. Kita pastikan bahwa ini sudah sesuai persyaratan, baru masuk ke proses setelah Anda. Kalau yang bagian belakang, final ya berarti ke outgoing quality control, kemudian ke end user. Jadi sebagai karyawan, untuk pengendalian mutu itu yang pertama, kita jangan menerima input yang tidak sesuai. Pada saat kita terima barang dari proses sebelumnya, ada masalah ya kita kembaliin, kita nggak terima. Kemudian di pekerjaan kita sendiri, jangan menghasilkan barang yang tidak sesuai. Ya. Jangan, wah ada masalah, udahlah lewatin aja, nggak bisa. Terus, jangan mengirim ketidaksesuaian ke proses berikutnya. Jadi, pekerjaan Anda yang ada masalahnya, stop, dianalisa dulu. Jangan bodo amat lah, kirim aja ke proses setelahnya. Nah ini yang masalah. Oke, jadi untuk pengendalian mutu kita selesai. Setelah ini kita akan lihat di video selanjutnya alat-alat untuk mengendalikan mutu. Setelah itu baru lanjut kita ke ISO 9000 sebagai manajemen mutu. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.